Halo gengs, ketemu lagi di channel gue Bugi Setiawan yang akan menceritakan mengenai sejarah olahraga, peristiwa olahraga, profil atlet yang mendunia bahkan melegenda, dan peristiwa-peristiwa menarik lainnya seputar olahraga baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Namun sebelum itu, please nyalakan loncengnya, subscribe dan juga like channel gue ini biar gue bisa makin rajin untuk bercerita mengenai olahraga baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Oke? Let's go, kita mulai. Nah, gue ingin menceritakan mengenai keikutsertaan Indonesia di ajang Olimpiade selama ini. Karena lo tahu sendiri saat ini kita sedang euforia banget nih. Indonesia pada saat ini di tahun 2020, walaupun kita sedang sedih atau kita sedang prihatin, tapi atlet-atlet kita memberikan berita bahagia dengan menyumbangkan 5 medali. 1 emas, 1 perak, 3 perunggu. Keren banget ya. Apa aja cerita-cerita menarik ini? Gue akan mulai di tahun 1952, di mana Indonesia pertama kali ikut serta di ajang Olimpiade di Helsinki, Finlandia. Pada saat itu, Indonesia mengirimkan 3 atlet di cabang renang, angkat besi, dan juga atletik. Atletnya ada angkat besi ada Tio Gikwi, kemudian di cabang renang ada Habib Suharko, dan di cabang atletik ada Sudarmojo. Nah, di saat itu pertama kali Indonesia di ajang Olimpiade tidak sama sekali mendapatkan medali. Wajar, kita cuma ada 3 atlet. Oke, nah berlanjut di tahun 1956, di mana Olimpiade diadakan di Melbourne, Australia. Nah, di saat itu Indonesia mengirimkan 22 atlet, 20 pria, 2 wanita. Dari ke-20 pria itu ada 13 orang adalah pemain sepak bola. Nah, pada saat itu Indonesia berhasil loh ke perempat final Olimpiade dengan menahan imbang Uni Soviet walaupun Indonesia harus kalah. Yang pada saat itu Uni Soviet menjadi juara di ajang Olimpiade tersebut. Kemudian kita berlanjut di tahun 1960 di kota Roma, Italia. Indonesia juga menurunkan 22 atlet dan kita tidak sama sekali mendapatkan medali. Pada tahun 1964, Olimpiade di Tokyo, Jepang, Indonesia absen karena terkena sanksi. Dan pada tahun itu, Indonesia melalui Presiden Soekarno membuat event tandingan untuk Olimpiade yaitu bernama Ganevo. Dan untuk eventnya itu sendiri, gue akan bahas di next video. Oke. Di tahun 1968 Meksiko, 6 atlet diturunkan tanpa medali. Setelah dari Meksiko di tahun 1968, kita berlanjut di tahun 1972 di Munchen, di mana pada saat Olimpiade Munchen ini ada salah satu kabar yang kurang sedap dan kabar yang sedih terjadi, yaitu tragedi Black September, di mana terjadi penembakan di kamp atlet Israel. Kita berduka untuk hal ini, tapi atlet Indonesia atas nama Charlie Deptios berhasil memecahkan rekor di angkatan 52 kg. Dia tapi tidak dianggap karena itu di angkatan ekstra, sayang sekali. Lanjut ke tahun 1976 di Montreal, Kanada, 7 atlet, kita pun tidak mendapatkan medali. Di tahun 1980 kita absen kembali, boykot yang terjadi untuk negara-negara blok barat. Indonesia ikut pada saat itu memihak dengan Amerika. Olimpiade tersebut diadakan di Moskow, Uni Soviet. Nah, kemudian kembali ke tahun 1984, Los Angeles. 16 atlet diturunkan oleh Indonesia, tapi kita tidak dapat medali. Pada tahun 1988, di Seoul, Korea Selatan. Nah, ini nih titik balik Indonesia untuk mendapatkan medali pertama kali di ajang Olimpiade. Di mana kita mendapatkan perak melalui 3 Sri Kandi atlet panahan Indonesia, yaitu Nur Fitriana Saiman, Kusuma Wardani, dan Lilis Handayani. Ya, di ajang tersebut, di panahan tersebut kita mengalahkan pemanah asal Amerika atau grup dari Amerika dan mendapatkan perak atau medali pertama kali di ajang Olimpiade. Nah, beralih di tahun 1992 di Olimpiade Barcelona, ini merupakan era emas bagi kontingen Indonesia, di mana Indonesia di Olimpiade ini menurunkan 47 atlet di 11 cabang yang dipertandingkan.
dan bulu tangkis menjadi olahraga yang akhirnya diresmikan untuk dipertandingkan di Olimpiade Barcelona ini. Dan kita mendapatkan 5 medali, 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. 2 emas didapatkan dari cabang bulu tangkis tunggal putri dan putra dari Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma yang akhirnya happy ending menjadi suami istri nih. Kemudian 1 perak dari ganda putra melalui Rudi Gunawan dan Edi Hartono. 1 perak lagi dari Ardi B. Wiranata yang di pertandingan final melawan Alan Budi Kusuma. Dan 1 perunggu dari Hermawan Susanto. Nah, pada saat Olimpiade Barcelona ini, Indonesia berada di peringkat 24. Keren ya. Lanjut ke tahun 1996 di Olimpiade Atlanta, Amerika Serikat, kontingen Indonesia berhasil menyumbangkan 4 medali di cabang bulu tangkis semuanya nih, gengs. 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. 1 emas melalui ganda putra Reksi Mainaki berduet dengan Ricky Subagja. 1 perak melalui single putri Mia Aundina. Dan 1 perunggu melalui Susi Susanti yang tidak dapat mendapatkan medali emas lagi nih setelah kalah. Kalau tidak salah ya nih gengnya, kalahnya sama Mia Aundina juga deh. Korek nih ya gengnya kalau misalnya gue salah dari informasi ini, sorry. Dan 1 perunggu lagi dari ganda putra, yaitu Denny Kantono berduet dengan Antonius Irianto. Nah, loncat ke tahun 2000, Sydney, Australia, Indonesia menurunkan 47 atlet di 11 cabang. Bulu tangkis sudah pasti, tinju, renang, loncat indah, angkat besi, panahan, atletik, layar. Nah, Indonesia berhasil menyumbangkan 6 medali nih. 1 emas, 3 perak, 2 perunggu. Emas melalui ganda putra, yaitu Chandra Wijaya dan Tony Gunawan. Perak melalui Hendrawan single putra. 1 perak lagi melalui Tri Kus Haryanto dan Minarti Timur di cabang bulu tangkis. 1 perak lagi melalui angkat besi Lisa Rumbewas. Dan 1 perunggu melalui Sri Indriani di angkatan 48 kg angkat besi. Dan kemudian 1 perunggu lagi dari Winarni di kelas 53 kg di tahun 2000. Bro, Sista, kita mendapatkan 6 medali nih di tahun 2000 Olimpiade Sydney. Loncat ke tahun 2004 Olimpiade Athena Yunani, kontingen Indonesia menyumbangkan 4 medali. Dari cabang bulu tangkis, 3 medali, angkat besi 1. Bulu tangkis menyumbangkan emas melalui Taufik Hidayat, single putra. Dan perunggu melalui Sony Dwi Kujoro, 1 lagi dari ganda campuran, Flandi Limpele dan Eng Hyang. 1 perak melalui angkat besi yaitu Mbak Lisa Rumbewas nih, kembali menyumbangkan medali perak dari 2 kali Olimpiade 2000 Sydney dan di Athena. Di tahun 2008 Olimpiade Beijing Cina, Indonesia menyumbangkan 5 medali. 1 emas dari cabang bulu tangkis ganda putra Markis Kido almarhum berpasangan dengan Hendra Setiawan, kemudian perak melalui ganda campuran Nova Widianto dengan duet dengan Liliana Natsir, kemudian perunggu melalui single putri yaitu Maria Christine, dan 2 perunggu lagi melalui angkat besi putra yaitu Eko Yuli dan Triyatno. Nah, di tahun 2012 nih, London, Inggris, kontingen Indonesia di cabang bulu tangkis tidak sama sekali menyumbangkan medali karena mungkin bulu tangkis pada saat itu sedang terpuruk nih ya. Dan tapi berita gembiranya adalah dari cabang angkat besi 2 medali berhasil didapatkan melalui Triyatno mendapatkan perak dan Eko Yuli perunggu. Nah, tapi pada saat sudah berlangsung atau sudah selesainya Olimpiade London Inggris ini, tiba-tiba menjelang tahun 2016 ada salah satu atlet dari Taiwan, namanya saya agak lupa, dan kemudian dari Moldova juga, itu didiskualifikasi karena doping. Akhirnya angkat besi putri dari Indonesia, Citra Febrianti, itu mendapatkan perak. Jadi kita di tahun 2012 mendapatkan 3 medali.
Perhelatan Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil di tahun 2016 itu adalah Olimpiade yang ke-31 kalinya Indonesia berada di peringkat 46 dari 207 kontestan. Kita menyumbangkan 3 medali nih, geng. 1 emas dan 2 perak. 1 emas dari cabang bulu tangkis, yaitu ganda campuran, Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir. Dan 2 perak dari angkat besi putra, Eko Yuli, dan angkat besi putri, yaitu Sri Wahyuni Agustiani. Keren ya, di tahun 2016 kita tetap menyumbangkan medali di cabang bulu tangkis maupun di cabang angkat besi. Di tahun 2016 Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil menuju Olimpiade Tokyo, Jepang di tahun 2020, sayangnya Olimpiade tersebut harus ditunda nih karena pandemik yang berkepanjangan yang harusnya dilaksanakan pada tanggal 24 Juli sampai 9 Agustus 2000 harus dipending menjadi di tahun 2021 dimulai di tanggal 23 Juli sampai 8 Agustus. Indonesia nih luar biasa menyumbangkan 5 medali, 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Dari mana aja? Cabang bulu tangkis ganda putri, yaitu Apriani Rahayu berduet dengan Gracia Poli, memecahkan rekor dan memecahkan sejarah dari ganda putri mendapatkan emas pertama kali untuk kontingen bulu tangkis Indonesia. Kemudian 1 perak melalui Mas Eko Yuli di cabang angkat besi. Dan 1 perunggu dari single putra, Sinisuka Ginting. 2 lagi perunggu melalui Widya Cantika Aisyah di angkat besi dan Rahmat Abdullah untuk angkat besi di putra. Nah, luar biasa, Indonesia berada di peringkat 35 nih Olimpiade di 2020. Wow, selamat buat kontingen Indonesia, guyuran bonus menanti kalian. Jangan lupa ya, kasih-kasih dikit. Kidding guys. Nah, yang pasti gue seneng banget bahwa atlet-atlet Indonesia di tengah kesedihan yang terjadi pada saat ini, you know lah, Indonesia pada saat ini lagi sedih, tapi mereka memberikan secerca harapan dari prestasi yang telah mereka raih. Kita cukup bangga nontonnya aja deg-degan, bro. Ya enggak? Lu jangan bohong deh. Gue deg-degan banget nonton ganda putri ini. Si Apriani Rahayu sama Gracia Poli ini bikin dada gue tuh, wah, udah kayak sport jantung lah pokoknya. Dan happy ending banget. Nah, buat gue sih sebenarnya semoga di tahun 2020 Tokyo ini itu menjadi titik tolak atlet-atlet Indonesia di cabang-cabang lain. Biar di tahun 2024 bisa memberikan prestasi tidak cuma dari cabang bulu tangkis dan juga angkat besi, tapi cabang-cabang lainnya bisa nih memberikan prestasi-prestasi yang luar biasa. Apapun itulah ya, karena itu tuh semuanya bisa terjadi kalau kita kerja keras, kalau kita lakukan apa yang kita bisa aja lah untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Karena dengan prestasi kalian bisa mendapatkan uang yang lumayan banget. Guys, itulah cerita gue mengenai keikutsertaan Indonesia di ajang Olimpiade selama ini dari tahun 1952 sampai 2020. Di mana Indonesia telah menyumbangkan 37 medali loh. 8 emas, 14 perak, dan 15 perunggu. Keren kan? Dari tahun 1952 udah ngumpulin segitu banyak prestasi dan segitu banyak medali dari emas, perak, dan perunggu. Buat kalian semuanya yang masih ingin mendengarkan cerita-cerita gue seputar sejarah olahraga, peristiwa-peristiwa olahraga, profil-profil atlet yang luar biasa, ikutin terus ya channel YouTube gue. Dan jangan lupa nyalain bel, like, dan subscribe biar gue makin rajin untuk memberikan informasi-informasi seputar olahraga baik dalam negeri maupun dari mancanegara. Oke guys, gue pamit undur diri. Ketemu lagi di cerita-cerita gue selanjutnya mengenai sejarah olahraga, peristiwa olahraga, atau profil atlet lainnya yang menarik untuk disaksikan. Stay safe, stay healthy, tetap berolahraga untuk menjaga imunitas kalian dari kemungkinan terburuk pandemik ini. See you!